Halo, salam sehat bersama SJ. Pada kali ini kami akan memberitahukan juga cara menangani saat hidung kita mampet, batuk, reak, atau dahak banyak. Ini cara terapinya. Yang pertama, kalau Anda hidungnya mampet, itu cukup ditekan. Umpama yang mampet sebelah sini, ya. Ini ada lekukan tulang ini di bawah. Anda putar-putar yang kencang sampai hidung ini nutup. Ini ditekannya seperti ini. Nah, kalau sudah nutup di hidungnya ini diputar-putar saja. Ini sebentar saja, tidak perlu pakai lama, paling tidak setengah menit, maka hidung Anda langsung plong. Itu seperti itu. Nah, kalau yang kiri juga sama, ini seperti ini. Maka hidung Anda langsung plong. Terus bagi orang yang seumpama kita ingin menolong orang yang pingsan juga itu, untuk pingsan ini cukup ditekan di sini, diputar 30 putaran arah jarum jam. Ini di sini ditekan kenceng terus diputar arah jarum jam. Dalam waktu hitungan detik, orang yang pingsan juga akan terbangun, langsung sadar. Jika tidak sadar, maka lakukan tekan di sini. Ini namanya titik jantung, ini untuk membangunkan orang yang pingsan juga. Kalau ini ditekan seperti ini atau diputar atau ditekan-tekan di jari kelingking ini, maka orang yang pingsan juga akan cepat bangun. Jadi kalau umpama kita pas menghadapi sesek, ya sesek di hidungnya, tapi bukan sesek dari dada, sesek di hidungnya. Kalau sesek dari dada sudah kami ajarkan. Kalau sesek di hidungnya ini cukup sini yang dilakukan. Kalau untuk pingsan ini sama jari kelingking ujung, ya. Ini untuk membangunkan orang yang pingsan. Nah, terus untuk mengatasi batuk, ya batuk, umpama batuk terus-terusan, kalau Anda tidur, orang asam lambung ini juga banyak yang kalau paru-parunya sudah ikut bermasalah atau sudah mulai ikut lemah kerjanya. Nah, ini biasanya juga akan disertai tenggorokan, ada banyak dahak, terus batuk, asal tidur juga kayak seperti kecekek. Nah, ini kalau Anda kecekek ini, yang seperti kecekek ini kami buka di sini juga, yang mengganjal di tenggorokan, Anda sering di terapi ini lekukan, ya. Ini kami perlihatkan, ini lekukan, ini ada tulang lekukan. Pas tengah-tengah ini Anda tekan, tengah-tengah mepet dengan tulang, ya, mepet dengan tulang. Tekannya jangan ke dalam begini, tapi ke bawah. Ditarik ke bawah begini, tarik ke bawah, diputar-putar ini di sini. Ini untuk mengencerkan dahak. Ini untuk mengencerkan dahak, terus meredakan batuk. Kalau kita batuk sudah minum obat tidak kunjung sembuh, nah ini diputar-putar pas di tulang leher ini, tengah-tengah tulang, antara yang bentuk tulang ini, ya, tengah-tengah ini. Ini ditekan pas tulangnya, bukan di atas lehernya, tapi di tulangnya pas ini. Nah, posisi ini tulang-tulang, nah ini tengah-tengah ini diputar-putar seperti ini, ya. Ya, ini kalau sudah diputar-putar kira-kira 1 sampai 2 menit, maka batuk terus reak itu agak ringan. Kalau batuknya lama, dibantu pas antara ini di dekat pundak, depan pundak, ini ditekan-tekan saja agak kencang, ini dipijit-pijit sini sama pijit sini, maka batuk Anda juga akan mulai nyaman, ringan. Ini banyak, mudah sekali. Terus kalau Anda batuknya setiap Anda kena dingin pas kondisi tidur, batuk terus sampai air liur mengental. Kalau air liur sudah mengental, terus rasanya agak asin, terus nanti suka seperti mau muntah. Nah, itu kalau Anda sudah terbangun dari tidur, terus Anda duduk sebentar, Anda sambil mengatur nafas. Nah, batuk itu biasanya dalam waktu 3 menit suka berhenti. Tapi kalau pas kita tidur lagi, kondisi kedinginan atau kepanasan sedikit, kita akan batuk lagi, dan reak itu selalu keluar, reaknya bening biasanya, dan air liurnya juga mengental. Kita pengen meludah terus, itu biasanya karena di paru-parunya dingin. Nah, obatnya ini paling mudah sekali. Anda, ini maaf bukan promosi kami,
Anda silahkan beli balsem yang caplang ya, caplang bukan, kalau yang lain kami sudah nyoba tidak bisa. Nah itu balsem yang caplang yang warnanya hijau itu, Anda kasih setiap Anda batuk ya, langsung dikasih balsem di sini semua, sama dada ini sampai sekitar ini dada. Kalau sudah Anda lakukan, biasanya dalam 1 minggu Anda melakukan, Anda sudah tidak batuk-batuk lagi saat kedinginan atau tidur agak kepanasan. Itu tidak akan datang lagi batuk itu. Ini juga sulit dengan obat-obatan. Nah itu seperti itu. Terus yang untuk kalau pas Anda kok ingusnya ngalir terus ya, nah itu juga Anda bisa melakukan terapi seperti ini di dalam mata ini, ujung ini di dalamnya aja ditekan pelan-pelan, diputer-puter atau ditekan-tekan gini, diputer-puter gitu ya. Ini dalamnya mata ini, di dalamnya. Nah ini orang yang sedang ingusnya keluar, terus sinusitis, ini bisa sembuh tanpa obat, tanpa operasi. Ini seperti itu kalau tahu cara terapinya. Sebenarnya terapi-terapi itu mudah sekali, tinggal kita mau dan tidaknya melakukan. Kalau kita manja, apa-apa harus ke rumah sakit, apa-apa harus beli obat, kita juga akan tidak mandiri dan sulit sembuh. Nah, pada kali ini kami akan memberikan kuis ya, yang pertanyaannya ini sangat mudah sekali. Apa yang menyebabkan gas dalam lambung, usus, dan bisa gas itu menyerang saraf? Penyebabnya apa? Silahkan nanti langsung komen di bawah ini, dan semua yang komentar dan jawabannya benar akan kami undi. Nah, simak terus video-video kami supaya Anda bisa mengikuti kami dari teori dan cara prakteknya. Siapa tahu kalau Anda sudah sembuh, Anda bisa menjadi ahli pengobatan juga. Satu persatu ilmu kami akan kami bongkar semuanya. Kami tidak pelit dengan ilmu. Kami tidak takut tersaingi oleh siapapun, karena semua rezeki hak itu Allah yang ngatur. Semakin kita baik kepada orang, semakin baik kita berbagi, entah ilmu atau apapun itu, semua Allah akan menambah kita ketenangan, menambah kita rezeki yang melimpah ruah. Itu sudah pasti. Jadi kami tidak takut, akan kami bongkar sejujur-jujurnya ilmu kami semuanya. Jadi ikuti channel kami terus. Dan jangan lupa subscribe-nya bagi yang belum subscribe, dan tekan loncengnya. Nah, oke ya saudaraku semuanya, semoga kita menuju kesembuhan secara total dan tidak tersisa sedikit pun penyakit. Salam sehat luar biasa bersama SG.